Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wajah 3 hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memutuskan KPU tunda pemilu 2024. Ini sosoknya. Ini saya bacakan dari Tempo ya. Hari ini Jumat 3 Maret. Tempo.co yang nulis siapa ini? Hendrik Khairul Muhid, reporternya. Editornya S. Dian Andrianto, reporternya Hendrik Khairul Muhid. Hendrik Khairul Muhid. Kita lihat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda pemilu 2024. Keputusan ini bukan menunda sebenarnya. Kita bacakan coba ini. Bukan menunda tetapi apa namanya istilahnya? Apa ya tadi ya? Bukan menunda tapi menahan, apa istilahnya ya? Bukan menunda pemilu. Oh ini. Perintah itu tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan KPU sebagai tergugat. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis 2 Maret 2023. Nah, ini petikannya ya. Dikutip dari salinan putusan menghukum tergugat dalam kurung KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari seperti dikutip dari salinan putusan. Dengan demikian bisa mengakibatkan tunda pemilu 2024. Adapun Ketua Majelis Hakim adalah T. Oyong dengan hakim anggota Haji Bakri dan Domingus Silaban. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasalnya KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Berikut profil ketiga hakim PN Jakarta Pusat, T. Oyong, Haji Bakri, dan Domingus Silaban. Kita perlu lihat ya masing-masing ya. Ini siapa? Hakim Tengku Oyong dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Medan. Saat bertugas di PN Jakpus, dia pernah menangani gugatan yang dilayangkan anggota DPD RI Fadel Muhammad. Nah, ini terhadap Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti sebagai tergugat 1 dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin sebagai tergugat 2. Gugatan itu terkait pencopotan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Kala itu gugatan Fadel ditolak. PN Jakarta Pusat menyatakan tidak memiliki wewenang mengadili surat keputusan DPD RI atas hasil sidang paripurna lembaga negara tersebut. Tengku Oyong menjabat sebagai hakim madya utama dengan pangkat dan golongan pembina utama muda di Jakarta Pusat. Satu, profilnya kita bacakan. T. Oyong, T-nya itu Tengku ya. Tengku, orang Aceh ya. Tengku Oyong merupakan hakim madya utama dengan pangkat pembina muda
4C di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara pada 4 Maret 1964 ini menempuh S1 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Sumut. Jadi dia beda 3 tahun lebih muda ya dari saya 61. Setelah itu dia melanjutkan keilmuan hukumnya ke jenjang S2 di Universitas Jambi. Teo yang mengawali karir kehakimannya di Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi, lalu pada 2010 dia ditugaskan ke Pengadilan Negeri Ambon. Dia sempat dilaporkan karena menganiaya Juhri Samaneri, seorang jurnalis televisi lokal. Nah, ini rekam jejak dia ya. Kejadian itu berlaku setelah proses sidang pra-peradilan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Lukas Uru Ratu. Akibatnya Tengku Oyong diperiksa Inspektur Wilayah Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kasus tersebut sempat ditangani Polres Ambon. Dia lantas dimutasi ke Pengadilan Negeri Medan pada 9 Februari 2017. Tengku Oyong merangkap sebagai Humas PN Medan sebelum dimutasi ke PN Jakarta Pusat. Inilah wajah Tengku Oyong. Sekarang ini siapa? Hakim Haji Bakri. Bakri menjabat sebagai Hakim Utama Muda dengan pangkat Pembina Utama Madya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus yang ditangani Bakri yang sempat disorot media adalah gugatan Fadel terhadap Lanyala Mataliti. Kala itu Bakri merupakan hakim ketua. Haji Bakri merupakan hakim utama dengan pangkat Pembina Utama Madya 4D di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia tercatat lahir di Boyolali 8 Mei 61. Sama umurnya sama saya, 62 ya. Menamatkan pendidikan S1 Hukum Pidana di Universitas Muria Kudus. Bakri melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Itu kok hilang tuh ini? Orang Malang ya kan? Universitas Merdeka Malang. Perkara yang pernah ditanganinya yaitu kasus gugatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Fadel Muhammad terhadap Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Yang ketiga, Hakim, ini wajahnya Hakim Domingus Silaban. Domingus Silaban, Hakim Utama Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpangkat Pembina Utama Muda 4D. Dia lahir di Medan pada 26 Januari 1965. Domingus diangkat sebagai pegawai negeri pada 1992. Berarti saat usianya 27 tahun ya. Domingus menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Perdata di Universitas HKBP, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran atau UNPAD. Domingus sebelumnya bertugas di PN Medan. Ia kerap mengadili perkara narkoba. Ya itulah ya, sekedar profil dari ya kan rekam jejak di hakim ya, yang sekarang bikin heboh dan viral keputusannya karena memerintahkan KPU untuk menunda pemilu 2024. Ya, moga-moga bisa menambah sedikit wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Pemasangan casting yang kedua ya. Jadi itu kerangka yang akan dimasukkan ke apa itu? Ke besi. Sebelah kiri tiang dari Rudi Rahmanto, yang tengah itu tiang
dari Tengku Fahmi Asekaf ya. Ya, muka-muka di pekerjaan yang memiliki kesulitan tinggi. Pak Erik tampak berkaos putih lengan panjang. Ya Rob. Siapa yang jualan udang rebon? Oh, Porosida. Itu gerobak yang ke-26 ya, dari pesantren Jolali sumbangan para donatur. Sekarang Pak Porosida tidak menenteng di kiri kanan jualan, tapi didorong lebih mudah dan lebih banyak dia bawa. Oh, sudah masuk ya ke besinya itu. Sudah masuk, alhamdulillah. Tinggal nanti ditutup, dipaku. Alhamdulillah. Atasnya sudah masuk belum? Sudah. Jadi tiang pertama donaturnya adalah Bapak Rudi Rahmanto yang sedang dipasang backcasting. Setelah ini terpasang baru dikasih adukan dari atasnya, dicor. Sementara yang kedua di sebelah kanan di tengah ini adalah dari Tengku Fahmi Asekaf ya. Dan yang ketiga ini dari Bapak Rudi Rahmanto lagi. Masing-masing satu tiang wakafnya adalah 1 juta rupiah ya. Ingatlah Rasulullah, ucapan Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan setiap sedekah, kata Rasulullah, itu tidak mengurangi harta yang kita keluarkan. Mana qasat sadaqatul bin malin, sedekah tidak mengurangi harta, justru membuat harta itu menjadi penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, hidup penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan jika orang itu selalu gemar bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada.
Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat.